Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Dalam doa pagi, bicara cerita cinta. Bersama dengan saya, Pastor Dean Justin. Apa kabar saudara? Bolehkah Anda yang tidak keberatan kita sama-sama tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita baik bagi semua kita. Saya mau katakan ini saudara, dalam kehidupan ini banyak orang memiliki tujuan hidup. Orang ingin berhasil, ya, orang ingin hidupnya maju, orang ingin sampai pada masa depan yang lebih baik. Namun seringkali manusia lupa satu hal yang sangat-sangat penting. Siapa yang menuntun perjalanan hidup kita? Tanpa tuntunan Tuhan, manusia bisa berjalan sangat jauh. Ya. Ketika ia berjalan sangat jauh, kadang-kadang tersesat. Tanpa pimpinan Tuhan, manusia bisa terlihat berhasil tapi kehilangan arah yang benar. Hari ini kita akan belajar itu. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan umatnya, tapi Tuhanlah yang menuntun perjalanan hidup mereka. Amin. Dan hari ini saya rindu kita akan baca kitab Amsal. Ya, kita akan baca kitab Amsal. Dan selesai kita baca kitab Amsal, kemudian kita akan masuk dalam pujian penyembahan, kita akan saat teduh. Biarlah sama-sama semua kita ditolong Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amsal pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-16 sampai 17. Amsal 25 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala, dan satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau mengaruniakan kami satu hari lagi. Kami begitu bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau tidak hanya berada pada musim-musim tertentu, tapi Engkau berada dalam setiap detik nafas kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan hidup kami seutuhnya. Tuntun kami ke dalam satu pemberitaan firman Tuhan, sehingga ketika logos menjadi rema, dan itu akan menjadi kekuatan bagi semua kami. Kami terus melakukan kebenaran, bukan yang baik menurut kami, tapi yang baik bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku sembah Kau, ku agungkan namamu. Kekuatan di hidupku, ku datang dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, Kau pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku agungkan Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatanku. Ku bersyukur selalu. Menyembah-Mu Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan melayakkan kami, mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus, Kau Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sadarkah ku membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kudus-kudus Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami bawa ke dalam tangan-Mu, ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari ini Kau menguatkan kami, kuduskan, sucikan kami. Taruh kami hati dan telinga seorang murid, supaya dibentuk pikiran kami jadi segambar dan serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Yang menikmati kebaikan Tuhan di pada pagi hari ini, sama-sama kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia dahsyat bagi kehidupan kita. Kita masuk di Keluaran pasal 13, saudara. Yang pasal ini menceritakan perjalanan awal bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Setelah mengalami pembebasan melalui peristiwa Paskah, bangsa Israel mulai berjalan menuju tanah perjanjian.
Tapi perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, saudara. Ada padang gurun di depan mereka, ada ketidakpastian di depan mereka, namun ada satu hal yang sangat penting, Tuhan sendiri yang menuntun perjalanan mereka. Alkitab berkata bahwa Tuhan memimpin mereka melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Yang siap terima firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Maka saya kasih judul tema kita hari ini adalah Tuhan menuntun setiap langkah umatnya. Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Ya, Dia tunjukkan dalam tiang awan ya, ketika siang dan dalam tiang api ketika malam. Wow, bagi saya sangat dahsyat, saudara. Keluaran pasal 13 sangat powerful mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak hanya membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan juga tuntun mereka menuju masa depan. Hal ini sangat penting untuk kita pahami karena banyak orang ingin mengalami mujizat dari Tuhan. Banyak orang ingin mengalami pertolongan Tuhan. Namun setelah Tuhan menolong mereka, mereka kembali menjalani hidup tanpa mencari pimpinan Tuhan. Ya, bangsa Israel berbeda, Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan memimpin mereka setiap hari. Ya, Alkitab menuliskan ketika siang ada tiang awan yang menuntun mereka, tapi ketika malam ada tiang api yang menerangi mereka. Wow, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan cuma hanya Tuhan yang hari Minggu, bukan cuma Tuhan hari Sabat, Dia adalah Tuhan yang menuntun hidup umatnya setiap hari. Lantas ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk saudara di bicara cerita cinta. Ada 3 prinsip rohani. Ada 3 prinsip firman yang saya mau bagikan. Yang pertama, Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tetapi Dia menuntun kita. Keluaran 13 ayat 17, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Tuhan tidak bawa bangsa Israel melalui jalan yang paling dekat. Mengapa? Saudaraku, Tuhan tahu bahwa bangsa Israel belum siap menghadapi peperangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui keadaan dari umatnya. Tidak hanya umat Israel saat itu, kadang Tuhan bawa kita melalui jalan yang lebih panjang karena Tuhan sedang melindungi kita, saudaraku. Dia terlebih tahu keadaan kita. Maka hari ini apa yang terlihat seperti jalan yang lambat, seringkali sebenarnya ini adalah jalan perlindungan dari Tuhan. Berapa banyak dari kita sedang mengalami hal ini? Dan saya yakin Tuhan sedang bekerja untuk hidup Anda. Kalau yang pertama tadi kita belajar, ya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tapi Tuhan menuntun, sama-sama katakan menuntun. Tapi yang nomor 2, Tuhan selalu hadir dalam perjalanan umatnya. Tuhan tidak hanya memberi petunjuk dari jauh, ya. Kita berkata bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Ini adalah gambaran yang sangat indah, saudara. Di mana Tuhan tidak menyuruh umatnya berjalan sendiri, Ia berjalan di depan mereka untuk menuntun arah perjalanan mereka. Dalam kehidupan kita juga demikian, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun langkah demi langkah. Terang Tuhan tuntun di tengah kegelapan, saudaraku. Ya, maka ayat 22, tiang api itu tidak beranjak dari depan bangsa itu. Ketika malam tiba, tiang api menerangi perjalanan bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap menuntun umatnya bahkan di tengah kegelapan, saudara. Dalam kehidupan kita ada masa-masa yang gelap, ada masa ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana. Tapi kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap menjadi terang bagi hidup kita. Ya, seharusnya kita tidak mengejar yang namanya keberhasilan. Kita belajar mencari pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang terutama, saya tidak mengatakan menjadi berhasil itu tidak boleh. Tapi ketika kita belajar mencari pimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tahu siapa yang dalam diri kita. Ketika kita tahu bahwa siapa di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus, maka keberhasilan, kesuksesan, apa yang kita akan memiliki, pencapaian kita dapatkan, itu asalnya daripada Tuhan. Katakan amin. Yuk tuliskan di live chat, Tuhan memimpin hidupku.
maka saudara akan dituntun menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup Anda. Percaya bahwa Tuhan menuntun perjalanan Anda. Kemudian katakan dengan iman, langkahku dipimpin Tuhan. Haleluya. Maka ketika saudara mengatakan hari ini kami bersyukur karena Engkau bukan hanya menyelamatkan kami. Berapa banyak Anda mengatakan kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami kepadamu. Ketika saudara berkata tuntun kami dalam setiap keputusan kami Tuhan. Biar hidup kami selalu jalan dalam kehendak Tuhan. Sebenarnya kita sedang merespon yang namanya firman. Dan saya ajak supaya jemaat Tuhan masuk dalam saat teduh dan doa pribadi. Yuk kita siapkan 2 menit ini. Kemudian saya akan menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan yang menuntun hidup kami, terima kasih karena Engkau selalu berjalan di depan kami. Hari ini kami serahkan seluruh perjalanan hidup semua umat Tuhan. Jemaat ini ada dalam tuntunan-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa setiap langkah kami Engkaulah terang itu. Dan biarlah hidup kami selalu berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kasih kami kekuatan Tuhan. Roh Kudus-Mu adalah Roh Kudus yang luar biasa. Mari arahkan hatimu. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus. Tetap Yesus yang percaya sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Yes, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan for me
the end.